Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi pada malam hari ini melalui renungan malam. Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Rema bagi kita malam hari ini diambil dari Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-36 sampai dengan 46. Perikop di dalam Alkitab kita tertulis di Taman Getsemani. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau mengumpulkan kami kembali anak-anak Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Matius pasal 26 mengenai Tuhan Yesus berdoa semalaman di Taman Getsemani menjadi firman Tuhan, renungan kami pada malam hari ini. Berfirmanlah Tuhan, turunkan Roh Kudus kepada kami satu persatu, supaya kami bisa memahami dan mengimani firman Tuhan, dan iman kami dan kepercayaan kami kepada Tuhan semakin kuat dan tidak lepas daripada-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beginilah firman Tuhan bagi kita. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya di suatu tempat bernama Getsemani. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Seperti itu, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang sama juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan kepada tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Alkitab mencatat peristiwa Tuhan Yesus berdoa semalaman di Taman Getsemani ditulis secara terperinci oleh 4 penulis Injil, yaitu Injil Matius pada pasal 26 yang kita jadikan referensi pada malam hari ini, Injil Markus pada pasal 14, Injil Lukas pada pasal 22, dan Injil Yohanes pada pasal 18. Keempat Injil ini menerangkan peristiwa malam itu dengan gaya penulisan dan penekanan masing-masing. Namun, semua menuliskan inti hal yang sama, bahwa Tuhan Yesus berdoa semalaman kepada Allah sehari sebelum Dia ditangkap kemudian disalibkan. Peristiwa di Taman Getsemani ini mengandung banyak sekali pemahaman mengenai hal keilahian, komunikasi anak dengan Bapanya di sorga,
yakni Tuhan Yesus dalam rupa pananya sebagai manusia dengan Tuhan Allah. Namun dalam rema malam hari ini, kami hanya akan membatasi rema kita dari sisi ketakutan yang dialami Tuhan Yesus pada saat itu. Hal yang sangat penting untuk kita mengerti dan imani, karena beberapa hari lagi kita akan merayakan Paskah. Oleh sebab itu, pada malam hari ini izinkan kami memberikan tema renungan malam buat kita. Serahkanlah takutmu hanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam Tuhan Yesus berdoa semalaman di Taman Getsemane, tergambar dengan sangat jelas apabila ditinjau dari sisi kemanusiaannya, ada rasa takut yang sangat dalam diri Tuhan Yesus. Terutama mengenai apa yang akan terjadi pada dirinya keesokan hari. Sesungguhnya Tuhan Yesus bukan tidak tahu bahwa esok ia akan ditangkap. Bahkan itu boleh terjadi dari hasil komplotan Yudas Iskariot, murid yang dikasihinya, dengan kaum Farisi Yahudi yang sudah sangat lama mencari-cari cara untuk membunuh dia. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Itulah kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum mereka keluar dari Taman Getsemani. Tuhan Yesus sudah tahu Yudas Iskariot akan menjual keberadaannya kepada orang Farisi dibantu oleh para tentara Romawi. Di sini kita bisa merasakan bahwa saat itu sisi manusia fana Tuhan Yesus sangat jelas terlihat. Sampai 3 kali ia meminta dalam doa-doanya kepada Bapanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Sampai-sampai keringat yang keluar dari badannya adalah butiran darah yang segar. Bukan air keringat biasa. Sungguh ketakutan yang sangat dahsyat. Penderitaan batin yang sangat-sangat berat ia rasakan pada malam itu. Hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Itulah curahan hati Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada malam hari itu. Dalam doanya, Tuhan Yesus memohon kepada Bapa, apakah masih ada alternatif lain? Penebusan dosa manusia tidak dilakukan dengan cara disalib. Hal inilah yang membuat Tuhan Yesus mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Karena sesungguhnya ia sudah tahu dan sudah membayangkan bentuk penderitaan yang setiap tahapan yang akan dia hadapi esok. Mulai dari pengkhianatan, disidang, disalibkan. Agar genaplah janji Tuhan seperti yang tertulis di Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Itulah pengorbanan anak domba Allah. Yesus disalib agar bisa menebus dosa-dosa kita semua manusia. Agar ada perdamaian antara manusia, antara kita dengan Allah Bapa di sorga. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Aplikasinya dalam kehidupan kita saat ini, Tuhan menginginkan kita untuk berserah hanya kepadanya. Serahkanlah semua ketakutan kita hanya kepada Tuhan Allah, Bapa yang perkasa, yang menciptakan langit dan bumi. Sama seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam doanya semalaman kepada Allah Bapa. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Inilah bentuk penyerahan diri secara total, hanya berserah kepada Allah Bapa. Jadi begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Pasti kita pernah mengalami peristiwa yang sangat mencekam, membuat kita sampai ketakutan, berada di dalam situasi yang sulit, yang kehadirannya sungguh tidak terelakkan. Rasanya seolah-olah nyawa kita seakan-akan mau terenggut saja. Tercenung ketika menerima hasil diagnosa penyakit yang menakutkan dari dokter. Saat mengalami PHK, ada persoalan dalam rumah tangga. Anak-anak yang bermasalah, terkena narkoba.
Dunia seakan menjadi gelap. Kadang kita berkata dalam hati, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Namun, semua hal itu tidak sebanding, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penderitaan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus di saat Ia harus menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Oleh sebab itu, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita semua agar kita senantiasa menyerahkan rasa takut kita kepada Tuhan. Berserahlah kepadanya. Tirulah perilaku Kristus seperti malam itu Ia berdoa semalaman di Taman Getsemani. Kendati kita sering mengalami ketakutan dalam hidup ini, tetapi janganlah rasa takut kita itu lebih menguasai kehidupan kita, sehingga menutupi kepercayaan dan iman kita kepada Allah. Bersekutulah dengan Tuhan pada setiap kesempatan yang ada pada kita. Kendati kita sering berada dalam rasa takut, Tuhan menginginkan kita untuk tetap berdoa dan terus berdoa, meminta pertolongan dan penyertaan Tuhan, agar kita bisa melewati semuanya seturut dengan keinginan Tuhan saja. Kendati kita sering berada dalam rasa takut, terbukalah kepada pasangan kita, adik, kakak, anak kita, ataupun orang tua kita, ataupun bahkan saudara seiman lainnya. Ajak dan libatkan mereka bergandengan tangan bersama-sama dengan kita, melewati semua masa-masa sulit, dan menghilangkan ketakutan yang muncul, agar timbul pengharapan dan iman kita bisa terus bertumbuh. Kendati kita sering berada dalam ketakutan dan sering dihantui rasa takut, jangan pernah lupa mengutamakan keinginan Tuhan di atas segalanya. Tuhanlah yang terbaik dan menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Dan taatlah selalu kepada kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga. Engkau mengajari kami pada malam hari ini. Kendati kami menjalani kehidupan yang susah di tengah gelombang kehidupan yang tidak mudah. Tuhan mengajari kami supaya kami tidak gentar dan takut menjalani kehidupan ini. Karena kami telah punya juru selamat, Allah yang sungguh baik dan selalu mendampingi kami. Roh Kudus yang selalu berada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, supaya firman Tuhan malam hari ini terus melekat dalam hidup kami, memperkuat keimanan kami. Sebagai manusia berdosa Tuhan, banyak dosa dan kesalahan kami kepada Allah Bapa di surga. Mohon ampun Tuhan. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan menyertai kami dalam istirahat kami. Kami bisa tidur dengan nyenyak, mengambil tenaga. Besok, keesokan harinya, kami bisa mengambil napas hidup yang baru. Hidup yang baru yang Tuhan akan berikan kepada kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Horas.